Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kairansa dengan NPM 233510311. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman mobile bab 5 tentang styling dan layout Flexbox Mastery. Seperti biasa, jika ada bahasa yang tidak saya kenali, maka saya akan menanyakan dari GPT. Capaian pembelajarannya itu memahami peran Yoga Layout Engine dalam menerjemahkan aturan Flexbox ke UI natif, menguasai konsep sumbu utama main axis dan sumbu silang cross axis untuk tata letak elemen, menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex ratio, presentase, dan hook dimensi layar, menganalisis perbedaan performa dan struktur antara style sheet, API, dan inline styles, mengadopsi pendekatan utility first modern menggunakan native point, Tailwind, CSS untuk efisiensi. Di sini saya tidak mengerti itu layout engine, Flexbox ke UI native, lalu ada main axis sama cross axis. Di sini saya akan menanyakan GPT-nya. Di sini menurut GPT-nya itu peran layout engine itu penting bagi pengembangan UI terutama di React Native. Apa itu Yoga Layout Engine? Yoga Layout Engine adalah mesin layout pengatur tata letak yang dibuat oleh Meta. Dia digunakan untuk Flexbox untuk menentukan posisi dan ukuran elemen di layar. Peran utama Yoga itu yang pertama itu mengatur tata letak komponen, menentukan posisi atas bawah kiri kanan, menentukan ukuran width atau height. Yang kedua menggunakan konsep Flexbox sama seperti CSS dan web, CSS atau web. Lalu ada properti seperti flex, justify content, align item. Yang ketiga itu cross platform. Dan ada yang konsisten di Android iOS, jadi developer nggak perlu ngatur lewat berbeda-beda. Yang keempat itu menghitung layout secara efisien. Yoga menghitung posisi semua komponen dengan cepat, penting untuk performa aplikasi. Yang kelima itu dipakai di balik layar. Contoh sederhananya, misalnya kamu pakai seperti ini, view, style, flex, satu justify content center, align, center. Yoga akan menghitung posisi center menyesuaikan ukuran elemen. Intinya, Yoga Layout Engine otaknya layout direct native. Dia yang menentukan semua posisi dan ukuran komponen di layar. Lalu saya akan menanyakan main axis dan cross axis. Nah, di sini dalam konsep Flexbox yang dipakai Yoga Layout Engine di React Native ada dua sumbu utama. Yang pertama itu main axis, sumbu utama. Main axis adalah arah utama layout berjalan. Ditentukan oleh properti flex direction, arah main axis. Row dari kiri ke kanan, kolom dari atas ke bawah. Properti yang bekerja main axis. Yang kedua itu cross axis, sumbu silang. Cross axis adalah sumbu yang tegak lurus dan dengan main axis. Jadi tergantung main axisnya. Ada flex directionnya, ada main axis, cross axisnya row, horizontal, cross axisnya vertikal, kolom itu vertikal, main axisnya cross axisnya horizontal. Contohnya biar kebayang, ini ada JavaScript view-nya, ini untuk di stylenya ya. Lalu di flex direction ini untuk main axisnya, itu untuk horizontal ya. Lalu ada justify content-nya, ini yang center, posisi di tengah secara horizontal. Lalu ada line item atau center, posisi di tengah secara vertikal. Intinya main axis arah utama ditentukan flex direction, cross axis arah kebalikannya, justify content, ngatur di main axis, line item itu ngatur di cross axis. Lalu kita lanjut saja. Yang pertama itu di Yoga Layout Engine, the Universal Translator. Banyak pengembangan web yang baru tertuju ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, gird float, left, atau animasi CSS keyframes dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahwa CSS secara natif. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga. Sebuah mesin tata letak layout engine lintas platform yang tertulis sebagai bahasa C++ oleh tim teknik Facebook sekarang Meta. Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS.
Tugas utama yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks maupun di layar Android. Mulai beresolusi rendah, hebatnya yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread. Seperti biasa kita bahas di bab 1, sehingga tidak mengganggu pelajaran di animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letak sangat rumit dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa yoga, kita harus menulis kode kalkulasi, posisi manual untuk Android, atau menggunakan XML layout, dan iOS menggunakan auto layout secara terpisah, yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun penting untuk dicatat bahwa yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lainnya, seperti CSS Grid atau CSS Table, di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil untuk bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal seperti feed Instagram atau barisan horizontal seperti cerita atau story. Dan Flexbox adalah raja urusan tata letak suatu dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Karena yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa berbagai platform. Tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali, atau quirks. Terkadang cara Android berender seperti text line hack bisa berbeda dengan iOS karena perbedaan pembawaan sistem operasi. Meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya sebagai developer, kamu tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platform. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator, maka otomatis akan rapi di emulator pixel. Yoga melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tapi 5% sisanya, seperti polishing dan penyesuaian margin, adalah tanggung jawabmu sebagai desain UI. Selain Flexbox, Yoga juga menangani properti seperti white hack, padding, dan margin dengan cara sedikit berbeda di web React Native. Semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, em, atau rm. Yang perlu kamu tulis angka 10 di React Native diterjemahkan menjadi logical points di iOS atau di City Independent Pixel di HP Android. Ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan terlihat seperti ukuran fisik yang kurang lebih sama di layar, yang kedapatan pikselnya berbeda-beda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar retina yang sangat padat. Yoga dan sistem operasi yang akan mengurus penskalan tersebut untukmu. Memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah cara mendebak masalah tampilannya. Jika elemen yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CSS yang rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika Flexbox yang membingungkan bagi algoritma Yoga. Misalnya, instruksi dipenuhi layar pada anak elemen tapi lupa memberikan ukuran pada elemen induknya. Akan membuat Yoga bingung dan merender ukuran nol. Berhenti menyalahkan CSS dan mulai berpikir seperti algoritma. Input apa yang saya berikan ke Yoga dan bagaimana menghitung outputnya. Lalu ada yang kedua itu Flex Direction dan Axis, The Compass of UI. Jantung dari penguasaan Flexbox terletak dari pemahaman mendalam tentang dua garis imaginary. Main axis sumbu atau sumbu utama dan cross axis itu sumbu silang, seperti yang sudah kita cari tadi. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris-baris yang mengatur pasukanmu. Kamu perlu memutuskan apakah pasukanmu akan berbaris, memanjang, belakang, atau berjajar ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh flex direction jika kamu mengaturnya ke row. Sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus, 90 derajat terhadap sumbu utama. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci. Karena properti penyelarasan alignment lainnya tergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembangan web yang beralih ke mobile adalah nilai default dari flat direction di dunia web. Elemen secara alami berjejer ke samping atau menumpuk tergantung tipe elemennya, tapi Flexbox Web defaultnya adalah raw React Native
Nilai defaultnya adalah kolom. Mengapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah sampai daftar kotak feed berita. Jadi jika kamu membuat video dan memasukkan tiga teks dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flag duration kolom secara explicit karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti just TV content. Bayangkan ini sebagai alat untuk mengatur jarak antara elemen dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal, flag start berkumpul di tengah center, atau tersebar merata dengan jarak yang sama, space between? Jika flash duration adalah kolom vertikal, maka just TV content center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal atau atas bawah. Banyak pemula bingung karena ini web mereka terbiasa just TV content itu untuk kiri kanan, mobile makanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Di sisi lain, untuk mengontrol di sumbu silang, kita menggunakan properti algorithms. Ini mengatur bagaimana berperilaku sisi yang berlawan dengan arah aliran utama. Jika sumbu utama adalah vertical column, maka items mengurus posisi horizontal, kiri atau kanan. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah align items ini center yang membuat elemenmu berada persis di tengah lintasannya. Kombinasi maut TV content center dan align item center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit diraca selama. Selain itu ada properti align self yang memungkinkan sebuah elemen untuk mengembangkan terhadap aturan align items memiliki induknya, misalnya induk memerintahkan semua anak untuk rata kiri, flag star. Tapi ada satu anak bandel yang ingin berada di kanan sendiri, anak itu bisa diberi align self, flex and fleksibilitas. Ini memungkinkan untuk membuat tata letak kompleks tanpa harus membuat kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal flex warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke barisan atau kolom. Berikutnya, jika ruang sudah tidak cukup, sangat berguna untuk membuat tampilan galeri foto. Menguasai Flexbox Direct Native bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spasial kamu. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI Figma dan secara mental membedahnya. Oke, ini adalah kolom besar, di dalamnya ada baris untuk header, di dalam baris teks itu ada avatar kanan menggunakan space between. Latihan terbaik adalah mencoba meniru atau clone antarmuka aplikasi populer seperti Spotify atau Twitter yang dengan menggunakan kotak berwarna layout skeleton. Sebelum memasukkan konten asli, semakin kamu berlatih memutar sumbu di kepalamu, semakin cepat tanganmu menulis kode gaya yang tepat. Lalu ada yang ketiga itu responsive dimension atau di the liquid UI. Di dunia Android, fragmentasi kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa hard coding. Dimensi pixel seperti menulis web 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu besar lebar di iPhone SE, lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau flat untuk mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat senjata utama untuk mencapai fluiditas. Ini adalah properti flex yang menerima nilai angka atau rasio. Properti flex bekerja berdasarkan pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada dua komponen dalam satu wadah, keduanya diberi flex 1. Mereka akan membagi ruang sama rata, 50-50. Jika satu komponen dari flex 2 dan yang lainnya flex 1, maka total dibagi bagian mendapat 2/3 bagian. Yang kedua mendapat 1/3 bagian. Konsep rasio ini sangat powerful karena kita tidak peduli berapa pixel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli pada proporsi bagiannya. Ini menjamin tata letak kita selalu menjadi proporsional. Tidak peduli apakah proporsi pembagian ini menjamin tata letak kita proporsional. Tidak peduli apakah aplikasi dibuka HP kecil atau tablet. Selain rasio flex, kita juga bisa menggunakan presentasi seperti width 50%. Ini memberimu elemen untuk mengambil setengah dari lebar induknya. Perlu diingat bahwa presentasi selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsung jika wadah induknya memiliki ukuran yang jelas. Misalnya tinggi menyesuaikan konten, maka
Presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja diharapkan. Seringkali kombinasi antara flex satu untuk mengisi sisa ruangan untuk ukuran tetap fixed size untuk elemen tertentu seperti header setinggi 60 adalah pola yang paling umum digunakan. Header tetap diam, sementara konten tubuh aplikasi menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar-benar butuh ukuran aktual layar, misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis setengah layar dikurangi margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan API Dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan Use Window Dimension. Keunggulan hook ini dibandingkan API Dimension Get biasanya adalah ia secara otomatis memperbarui jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP dari potret ke landscape atau pada perangkat lipat foldable. Saat layar direntangkan, hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Strategi lain penting itu pengguna aspek rasio. Terkadang kita ingin menampilkan gambar yang rasio yang lebar tingginya terjaga. Misalnya 16:9 untuk video. Tidak peduli berapa lebar dengan aspek rasio 16:9, kita cukup menentukan lebarnya, misalnya width 100%, dan yoga otomatis akan menghitung tingginya agar rasio pas. Ini mencegah gambar menjadi gepeng atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita harus menghitung tinggi secara manual, menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Desain responsif mobile juga berarti mengetahui batas kapan harus mengubah data tata letak sepenuhnya pada tablet. Mungkin kita ingin menampilkan menu di samping sidebar, sedangkan HP-mu itu disembunyikan di drawer. Kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan width yang didapat dari use window dimension. Jika lebar layar lebih besar dari 7068 pixel, ukuran tablet render lewat 2 kolom. Jika kurang render 1 kolom. Pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi yang tidak hanya tidak hanya melar, tapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruang yang luas, menciptakan UI yang responsif dan bukan sekadar membuatnya muat di layar, membuatnya terlihat bagus dan optimal setiap inci layar yang tersedia. Lalu yang keempat itu ada Stylus Sheet API atau Development System. Meskipun kita menulis gaya langsung dalam properti komponen disebut inline styles, React Native menyediakan mekanisme yang sangat lebih struktur dan bekerja tinggi bernama Style Sheet API. Menulis gaya inline seperti view, style, background, red, padding memang cepat dan praktis untuk eksperimen. Tetapi jika dilakukan seluruh aplikasi ODen akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap komponen dirender ulang objek gaya inline tersebut dibuat ulang memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori garbage collection, membuat ribuan objek baru setiap milidetik dalam daftar bisa menyebabkan penurunan performa mikro atau microstuttering. Stylus Graph adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya dari luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat dimuat dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya seperti container, header text, atau primary button yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang membaca kodemu, mereka langsung paham tujuanmu visual dari komponen yang hanya akan membaca nama gayanya. Salah satu fitur hebat sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array syntax. Properti style menerima array objek gaya, seperti style, style base button, style active button. Keajaibannya gaya yang berada di posisi lebih kanan menimpa di kirinya. Ini memungkinkan kita untuk membuat sistem gaya yang bersifat pewaris atau inheritance atau cascading secara manual. Kita punya gaya dasar tombol, lalu menumpuknya dengan gaya variasi warna tertentu, dan terakhir menumpuknya lagi gaya spesifik di kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis, namun tetap terorganisir. Meskipun stylesheet memindahkan gaya keluar komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam JavaScript. Sama konsep si collocation, ini berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS sering dipisah di file berbeda. Filosofi React Native adalah bahwa komponen yang gayanya memiliki ikatan yang sangat kuat, atau tag coupling. Jika kamu mau menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpan keduanya dalam satu file memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu berburu kode CSS mati atau dead code di file terpisah yang tidak lagi digunakan.
Namun, style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran yang ada kasus valid yang menggunakan list inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah berdasarkan logika program seperti animasi interpolasi atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampur keduanya, menggunakan style sheet untuk struktur data yang statis, layout, padding font, dan inline styles untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa style sheet di React Native tidak mendukung subclass seperti hover atau aktif yang ada di CSS Web. Logika terus interaksi seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika seperti presable dan set, bukan lewat style sheet. Ini kembali menegaskan bahwa style di React Native adalah fungsi dari set aplikasi, bukan sekadar deklarasi statis yang memahami batasan dan kekuatan style sheet API. Kita bisa menulis kode UI yang hanya cantik, tapi juga rapi, terstruktur, dan mudah dirawat. Yang lalu kita lanjut, yang kelima itu ada Modern Styling Approach, The Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai. Revolusi bernama Tailwind CSS dan angin segar ini akhirnya berhembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet seringkali terasa terlambat ketika kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX di atas dan blok styles di bawah file, hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti container in wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Native Win, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen natif. Native memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility class. Di dalam property class name, mirip web seperti view class name flag 1, bg white, item center, just TV center. Dengan sekilas pandangan kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatar putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak lagi lompat-lompat ke bawah, file tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel. Kecepatan pengembangan development velocity meningkatkan drastis karena kita bisa memoles UI tanpa meninggalkan konteks. Struktur komponen bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan Tailwind di pengembangan web, transisi ke React Native menjadi sangat mulus tanpa perlu mempelajari ulang properti style sheet yang panjang. Cara kerja Native sangat cerdas, yang menggunakan Babel plugin yang memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi atau compile time. Bukan pada saat aplikasi berjalan atau runtime, ia mengubah string bgwet p-form menjadi objek style sheet create native valid balik layar. Ini berarti mendapatkan kenyamanan penulisan atau developer experience ala CSS, tetapi performa tinggi ala native style sheet. Tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis tapi hasilnya agar tetap optimal. Keunggulan lain pendekatan ini adalah konsistensi desain sistem. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih menebak apakah margin 18 pixel atau 20 pixel, kita menggunakan skala standar M5, margin level 5. Ini mencegah pengguna magic number, yaitu angka cek yang bertebaran di seluruh kode, yang membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu ingin mengubah tema warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi Tailwind config.js, dan perubahan itu akan merambat ke seluruh aplikasi secara instan. Tentu saja pendekatan ini memiliki kritik tersendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sesak dengan string kelas yang panjang, atau markup pollution. Membaca baris kode yang berisi 15 nama kelas jadi membingungkan bagi sebagian orang, namun komunitas berargumen bahwa kekurangan estetika kode ini terbarunas dengan produktivitas yang dapat. Selain itu, seperti penyembunyian kelas di editor atau ekstasi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Native Win juga mendukung fitur-fitur canggih seperti dark mode, dark mode yang otomatis dan gaya responsif platform, misal iOS MT4 atau Android MT2, yang jauh lebih ringkas daripada menulis logika platform US secara manual. Sebagai generasi pengembangan baru, sangat disarankan setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility first ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkatkan efisiensi. Native Win bukan hanya sekedar tren, tapi respon terhadap
kebutuhan pengembangan UI yang lebih cepat terstandarisasi di buku ini. Kita akan memperkenalkan kedua cara, cara klasik style sheet untuk pemahaman fundamental dan cara native Win untuk proyek-proyek praktikum agar kalian bisa membangun aplikasi cepat kilat. Pilih senjata yang paling nyaman di tanganmu dan pastikan kamu tahu cara menggunakan yang benar. Lalu kita ada yang keenam itu integrasi keislaman The Art of Placement. Dalam bab 5 yang kita belajar tentang flexbox dan styling untuk memastikan setiap pixel berada di tempat yang tepat dan terlihat indah. Kita membiarkan tombol tumpang tindih atau teks dari layar. Upaya menata elemen visual ini ternyata memiliki kolerasi kuat dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Yang pertama itu flexbox dan konsep al-adl atau keadilan. Inti dari Flexbox menggunakan CCTV konten dan elemen konten adalah menempatkan elemen UI yang posisi seharusnya. Jika salah menaruh posisi, tampilan berada berantakan, menjadi berantakan atau broken layout. Dalam pandangan dunia Islam, definisi adil adalah wad'u asyafil mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil adalah zolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Saat ini menggunakan Flexbox itu meratakan komponen agar seimbang dan proporsional. Kita sedang mempraktikkan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan pada porsinya masing-masing. Dan presisi sebagaimana kita menempatkan komponen UI dengan presisi di layar. Yang kedua itu ada responsivitas dan sifat muruna. Kita belajar membuat fleksibilitas tampilan yang responsif. Aplikasi harus bagus baik di layar HP kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, rigid. Ia harus bisa beradaptasi dengan wadahnya. Flex 1. Islam agama yang sahih kuli zaman wakil relevan di setiap waktu dan tempat. Syariat Islam memiliki sifat berwenang atau fleksibilitas. Prinsip akidah tetap kokoh seperti struktur HTML, JSX, penerapan fikih beradaptasi kondisi zaman budaya seperti yang responsif. Agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberontakkan seorang agama yang memudahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti aplikasi responsif yang tidak pecah saat layar berubah, ukuran seorang muslim tidak baik dan tidak akan pecah imannya saat berada di lingkungan yang berbeda. Ia bisa beradaptasi responsif di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Lalu yang tiga itu ada styling dan konsep al-jamal atau keindahan. Mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol mengatur spacing? Karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan, aplikasi yang buruk aktif ditinggalkan penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan, al-jamal. Keindahan adalah sifat Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Mendesain dan termuka menggunakan UI yang bersih, rapi, dan setiap pandangan adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan sebagai developer muslim. Kita didorong untuk menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Karena keindahan yang halal dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta keindahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.